Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang masih diberikan kepada kita, dan nikmat yang paling berharga adalah nikmat iman, Islam dan istiqomah. Dan salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Nabi Allah. Baik, ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah yang sudah bergabung akhir rahmat ya. Sambil menunggu yang lain, kita langsung mulai saja. Pertemuan di pekan lalu kita sudah membahas al-adawatun nasibah. Apa itu? Alat-alat yang menasabkan atau perangkat yang menasabkan, yang membuat fiil mudhari' menjadi nasab. Inilah dia: an, lan, idzan, kai, lamul juhud, hatta. Ada 7. Dan harapannya 7 ini dihafalkan. Setelah kita memahaminya, kita hafalkan an, lan, idzan, kailamu juhud, hatta. Kenapa seperti itu harus kita hafalkan? Supaya ketika kita bertemu dengan salah satu di antara 7 ini, jadi kita langsung menasabkan fi'il mudhari' setelahnya. Karena kalau membaca kitab, dia semuanya gundul. Tidak seperti yang saat kita belajar hari ini, yang mana harokatnya ada. Tapi kalau kitab yang standarnya para ulama itu adalah gundul. Jadi kita harus tahu, kalau sudah ketemu dengan yang 7 ini, setelahnya adalah fi'il mudhari', maka fi'il mudhari'nya harus dinasabkan. Baik, ini ada tamrin. Yu'minuna. Kedatangan an, apa kita buat akhir rahmat? An yu'minu, An yu'minu. Bagaimana tulisannya? an anunya dibuang, terus ada alif setelah wawunya. Ada alif. Ya. Ada alif. Baik. Nah, langsung saja berarti kita paham ya, akhir rahmat. Ya, Zat. Tardo. Walan. Walan tarado harful akhir, Hasful akhir. Mumtaz. akhiruhu Hasful akhir. Kalau an tadi hasfun hasbun nun, mumtaz. Baik. Taslimina. taslamina, Oh ya, baik. Taslamina. Betul-betul. Afwan. Taslamina.
Ini apa ini? Enggak mau, enggak mau, enggak mau, enggak mau. Afwan Nafi, ada gangguan jaringan tadi. Ya nggak apa-apa Ustaz. Dan gangguan jaringan juga anak tadi masuk ke kamar nih. Baik, kita lanjutkan. Jadi atas lamina, bagaimana jadinya? Harfun nun Ustaz. Oke, taslami ya. Tanjahani, Li tanjaha harfun nun juga. lanjut, lanjut. Ma kuntu aklibu yasrabu. Akzibu ma kuntu, Aklibu, arti ma kuntu, aklibu. yashrabu, Lam yakun yasrabu. lam yakun yashrabu. Tahtadi, Li tahtadiya tahtadiya yusalli, hatta yusalli. hatta yusal, Yusalli. hatta yusalli saja atau yusalliya. Oh ya, hatta yusalliya. Nah, mumtaz. Barakallahu fik. Baik, itu yang nasab. Sekarang kita masuk kepada al-adawatul jazimah. Tadi adawatul nasibah, sekarang al-adawatul jazimah, yaitu alat-alat yang menjazamkan fiil mudhari'. Kalau al-adawatul nasibah itu ada 7 dan 7 saja gitu. Tetapi kalau al-adawatul jazimah terbagi dua dulu. Dia terbagi dua. Yang pertama, ma tajazimu fi'lan wahidan, yaitu yang menjazamkan fiil, satu fiil. Nah, menjazamkan satu fiil saja. Yang kedua, jenis yang kedua, ma tajazimu fi'laini, yang menjazamkan dua fiil. Yang pertama menjazamkan satu fiil, yang kedua menjazamkan dua fiil. Yang pertama, allati tajzimu fi'lan wahidan, yang menjazamkan satu fiil. Ada 6. Nah, ini yang harus juga kita hafalkan. Yang 6 ini. 6 ini. Lam, lamma, alam, alamma, lamul amri, lamun nahiyah. Nah, mirip. Istilahnya enggak terlalu susah menghafalkannya. Kalau yang tadi nasibah ada juga mirip-miripnya an, lan. Nah, sekarang lam, lamma, alam, alamma, lam, lamma, alam, alamma, lamul amri, lamun nahiyah. Kita hafalkan yang 6 yang menjazamkan satu fiil.
Yang pertama contohnya lam yalid. Nah, itu di surat Al-Ikhlas. Lam yalid. Langsung yang asalnya yalidu menjadi lam yalid. Karena kemasukan lam. Dan dia adalah jazm. Sukun. Menjadi sukun. Huruf terakhirnya. Lam yusalli. Lam yusalli ini hadful akhir. Awalnya kan yusalli ada ya. Nah, karena kemasukan adatul jazm, maka dia menjadi hadful akhir. Dibuang huruf ya-nya. Lamma, lam yalid, lam tidak ya. Lam yalid berarti tidak beranak. Lam yusalli tidak salat. Lamma, lamma juga tidak juga. Tidak bisa, belum juga bisa. Lamma. Hal tusalli, lamma misalnya. Hal tusalli, apakah kamu sudah salat? Hal sallaita atau hal sallaita, apakah kamu sudah salat? Lamma, berarti belum. Tetapi terkadang artinya belum, terkadang diartikan tidak. Begitu juga dengan lam tadi. Lamma ya'lam. Lamma ya'lam, tidak mengetahui. Lamma yarji', tidak pulang atau belum pulang. Lamma ya'lam juga belum mengetahui. Bisa belum mengetahui, bisa tidak tahu. Taib. Alam, yang ketiga alam. Alam itu bisa diartikan alam. Apakah tidak? Apakah tidak? Apakah kamu tidak tahu? Tidak. Seperti alam tarokai. Apakah kamu belum tahu? Untuk menunjukkan dia bukan untuk bertanya sebetulnya, tetapi untuk menjelaskan. Tetap bentuknya pertanyaan. Namun juga ada lamnya di situ. Alam. Alam yaja'al. Alam yaja'al. Apakah tidak menjadikan. Alam nasrah. Bukankah atau bukankah ya, bukankah kami lapangkan, kami melapangkan, bukankah kami telah melapangkan, kami lapangkan dadamu, untukmu dadamu, atau apakah kamu tidak, atau bukankah, itu ngartikannya seperti yang ada di juz amma itu, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Baik, lanjut. Alamma artinya kurang lebih sama juga dengan alam tadi. Alamma yahdur. Alamma yahdur, bukankah tidak hadir, atau apakah kamu belum hadir. Dia belum hadir, yahdur dia. Lamul amri itu pakai li. Lamul amri ini lam untuk memerintahkan. Tetapi yang diperintahkannya bukan mukhatab, bukan orang yang diajak bicara. Yang diperintahkan adalah ghaib. Kata ganti orang yang ketiga, orang yang tidak diajak berbicara. Namun kita tentu berbicara itu kepada orang yang kedua. Paham, akhi? Maksudnya, kalau menggunakan lamul amri ini, berarti perintahnya kepada orang ketiga. Tetapi kita memerintahkan kepada orang kedua dulu. Seperti contoh, ada si A, ada si B. Ana mau memerintahkan yang si A, yang si B. Tetapi Ana hanya bertemu dengan si A. Apa Ana bilang? Wahai si A, suruh si B datang menemui saya. Yang diperintah sebetulnya mana? Yang si B atau yang si A? Si B. Si B. Walaupun yang si A juga diperintah sebagai apa? Untuk menyampaikan pesannya. Maka menggunakan lamul amri. Tetapi kalau seandainya yang memang kita perintah adalah si A langsung, orang yang kita ajak berbicara, tak perlu pakai lamul amri. Langsung saja kita perintahkan. Kayak seperti tulislah uktub, langsung. Tapi kalau menyuruh orang ketiga untuk menulis, maka kita gunakan liyaktub. Liyaktub. Suruh dia menulis. Kalau di sini liyakhruj. Suruh dia keluar. Suruh dia keluar, gitu mengartikannya. Kalau menyuruh orang yang kedua keluar, ukhruj. Tetapi orang yang ketiga kita suruh keluar, liyakhruj.
liyakhruj. Di sini hati-hati. Kenapa? Karena dia mirip juga dengan lamukai. Lamukai, tetapi kalau lamukai tentu liyakhruja. Kalau liyakhruja berarti mengartikannya agar dia keluar. Agar dia keluar. Supaya dia keluar. Namun kalau lamul amri liyakhruj. Suruh dia keluar. Dia mirip-mirip. Tetapi fungsinya. Tentu pasti ada pertanyaan kalau kita di kitab kan gundul. Bagaimana kita membedakan ini lamul amr atau lamul kai? Jawabannya adalah melihat konteks kalimatnya. Kembali lagi konteks kalimatnya. Karena dia mirip saja pakai li juga. Tapi yang ini lamul amri. Kalau lamul amri berarti dia jazm. Kalau lamul kai berarti dia nasab. Tapi sama-sama li. Di situ yang agak luar biasa. Perlu kita lihat konteksnya. Yang keenam, la an-nahiyah. La an-nahiyah. La untuk melarang. La untuk melarang. Ya. Berbeda dengan kalau la ilaha illallah itu bukan la nahiyah. La itu terbagi dua. Satu nahiyah, satu nafi. La nafiyah. Kalau nahiyah untuk melarang, kalau nafi, la nafiyah, nafi itu untuk meniadakan. Ketika kalimat tauhid menggunakan la nafi. La ilaha illallah. Tapi ilahanya menjadi nasab. Tidak menjadi jazm. Kenapa seperti itu, Ustaz? Ya, karena dia bukan fi'il. Dia adalah isim. Dan di situ pun bukan la nahiyah. Di situ adalah la nafiyah. Tiada ilah yang berhak untuk diibadahi selain Allah. Kalau la nafiyah. Tetapi kalau la nahiyah melarang. La tajlis. La tajlis. Kalau kita melarang maka la tajlis. Jangan kamu duduk. Tapi kalau seandainya la tajlisu, berarti la-nya bukan la nahiyah, tetapi la nafiyah. La tajlisu, kamu tidak duduk. Dia hanya beda harokat terakhirnya, berbeda artinya. Kalau menggunakan la nahiyah, la tajlis, jangan kamu duduk. La tajlisu, kamu tidak duduk. Paham, akhi? Paham, Ustaz? Itulah luar biasanya bahasa Arab. Arab. Baik, kita lanjutkan. Insyaallah ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Enggak ada, Ustaz. Tidak ya. Baik, kita lanjutkan. Yang allati tajazmu fi'alaini. Yang menjazmkan dua fi'il. Ini agak banyak nih. Ini ada 12. Ada 12. Tapi kita ingat ini dia menjadi jazm kalau dia ketemu dengan fi'il. Tetapi kalau dia ketemu dengan isim tidak, beda lagi nanti. Ini khusus untuk fi'il. Pembahasan kita masih fi'il, i'rab fi'il ya, i'rab fi'il kemarin kan. Masih di situ pembahasan kita. Di allati tajazmu fi'alaini. Yang menjazamkan dua fi'il. Tadi menjazamkan satu fi'il, sekarang dua fi'il. Ini in. In tajtahid tanjah. Ini dua fi'il. In, ini fi'il yang pertama. Ini fi'il yang kedua. Dijazamkan kedua-duanya. In tajtahid tanjah. In ini jika. Jika kamu bersungguh-sungguh, tanjah, kamu akan sukses. Jika kamu bersungguh-sungguh, tanjah, kamu akan sukses. Dua. In tajtahid, yang satu menjazamkan fi'il yang pertama dan menjazamkan fi'il kedua. Yang kedua, idma. Idma tata'allam tataqaddam. Idma tata'allam tataqaddam. Jika kamu belajar, maka kamu akan maju. Kamu akan maju.
atau menyetorkan gitu. Maju. Di sini tataqaddam ini maju melalui memiliki kemajuan. Ilma tata'allam tataqaddam. Artinya kurang lebih mirip dengan in tadi, tetapi dia ada bedanya juga gitu. Ada bedanya. Ilma. Ini menunjukkan juga penyebab. Penyebab dari kemajuan itu adalah belajar, begitu memahaminya. Baik, lanjut ma. Nah, kalau ketemu dengan ma juga akan ada dua fiil, maka kedua-duanya dinasabkan. Tetapi yang tadi langsung dua fiilnya langsung ketemu, yang ini ada jeda sedikit. Apa? Ma taf'al, ma taf'al, ma taf'al syarran tandam. Ma taf'al syarran tandam. Nah, apa yang kamu lakukan yaitu syarran berupa keburukan tandam. Kamu akan menyesal. Itu artinya. Berarti ma taf'al syarran tandam. Nah, bisa juga jika kamu melakukan keburukan tandam, kamu akan menyesal. Baik. Kita lanjut. Yang keempat, man. Man, nah ini masih syarat. Man ya'mal su'an yujza bih. Nah, man ya'mal su'an yujza bih. Dua fiil juga. Dua fiil yang dijazamkan. Nih, ini juga. Yang satu sukun, yang satu lagi hasful akhir. Ini harusnya ada ini. Ada alif maksurah. Tapi alif maksurahnya dihapuskan menjadi yujzabih. Man ya'mal su'an yujzabih. Siapa yang beramal keburukan, su'an ini keburukan, yujzabih. Nah, dia akan dibalas dengannya, dengan yang serupa. Nah, dia akan artinya apa? Dia juga akan mendapatkan keburukan. Baik. Yang kelima, mahma. Mahma tubtin tudhirhul ayyam. Nah, mahma tubtin tudhirhul ayyam. Mahma itu bisa betapapun, bisa tubetin atau bagaimanapun ya. Apapun bisa bagaimanapun. Kalau di sini bagaimanapun ngartikannya. Mahma tubetin, bagaimanapun kamu menyembunyikan, tudhirhul ayyam. Tudhirhul ayyam. Di sini ayyamnya yang menjadi fa'il, berarti mengartikan dari fa'il dulu. Dari ayyam hari-hari, nah, maka hari akan menunjukkannya. Menunjukkan apa yang disembunyikan tadi. Namun yang tepat menerjemahkan di sini waktu ya. Ayam itu hari-hari berarti waktu. Waktu akan menunjukkannya. Menunjukkan apa? Menunjukkan apa yang disembunyikan. Bagaimanapun orang menyembunyikan sesuatu, maka waktu pun akan menjawabnya, akan menunjukkannya nanti. Itu yang ingin disampaikannya. Nah, di sini mahma tubtin, fi'il yang pertama tubtin, menyembunyikan, tuzhir, menunjukkannya, menzahirkannya. Tuzhirhul ayyam. Hu itu kembali kepada apa yang disembunyikan tadi. Mata tadhab. Baik, kita lanjut yang keenam adalah mata. Mata tadhab, adhab. Mata tadhab, adhab. Mata ini artinya dari kalau apa dia berupa pertanyaan mata, kapan? Nah, tapi kalau di sini mata tadhab, adhab. Kapan kamu pergi? Aku pergi. Atau bisa diartikan ketika kamu pergi. Nah, ketika kamu pergi, aku pergi. Bisa juga diartikan seperti itu. Kapan saja kamu pergi, aku pergi. Atau ketika kamu pergi, aku pergi. Tadhab, adhab. Tadhab, kamu pergi. Adhab, aku pergi. Nah, ini juga menjazamkan dua fiil. Ayyana. Ayyana. Ayyana itu bisa diartikan kapan ya. Ayyana tahsun sariratuka tahmad siratuka. Siratuka. Afwan. Afwan.
Izin sebentar, akhi. Semuanya sebentar. Baik, Afwan, tadi sedikit sepertinya kami masuk angin karena baru siap menempuh perjalanan. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu semuanya, akhi wa akhti fillah rahimakumullah. Ayyana tahsun sariratuka tuhmad siratuka. Ayyana bisa diartikan kapan. Nah, kapan atau ketika. Bisa mata sama isi, dia mirip artinya dengan mata tadi. Ayyana tahsun. Nah, ini fiil yang pertama yang dia buat jazm. Fiil yang kedua di mana? Di sini. Ada pemisahnya. Artinya apa? Ayyana tahsun sariratuka. Kapan kamu atau ketika kamu memperbaiki sariratuka, pikiranmu. Ini pikiranmu atau perasaanmu. Bisa pikiranmu, bisa perasaanmu, bisa. Tuhmad siratuka. Maka kelakuanmu akan terpuji atau perilakumu akan terpuji. Apa maksudnya? Kapan kamu memperbaiki atau ketika kamu memperbaiki pikiranmu, maka perilakumu akan terpuji atau kelakuanmu akan terpuji. Bisa ketika kamu memperbaiki perasaanmu atau hatimu, perasaanmu, maka pikiranmu, kelakuanmu akan terpuji. Baik. Kita lanjutkan. Aina tadhabil ummu. Ini sebetulnya di sini sukun. Harusnya tadhab. Ini seperti ini. Tapi kenapa dia menjadi kasroh? Sementara, sebelum bertanya ya, kita jelaskan dulu. Sementara harusnya fi'il kan tidak ada jarnya. Berarti tidak ada kasroh. Kenapa bisa kasroh? Ini bukan jar. Ini di sini adalah jazm. Kenapa dia bicara kasroh? Karena asalnya dia sukun. Ini juga sukun. Lihat, di sini juga sukun. Jadi kalau sukun bertemu sukun, maka harus dihidupkan satu. Seperti kode qomatis shalah yang selalu kita dengarkan setiap hari. Kode qomatis shalah, harusnya kode qomat as-shalah. Karena mati bertemu mati harus hidupin satu. Kalau dia di fi'il seperti ini, maka dia hidupnya ke kasrah. Tapi tetap dia bukan jar ini. Jangan dikatakan dia jar. Ini tetap dia jazm. Kenapa dia jadi dihidupkan satu? Karena dia bertemu dengan sukun juga. Di sukun bertemu sukun harus hidupkan satu. Aina tadhabil ummu tadhab Maryamu ma'aha. Ini kan fi'il yang pertama dijazmkan, yang kedua ini. Aina dan atau di mana ibu pergi atau kemana ibu pergi, Maryam pergi bersamanya. Kemana ibu pergi, Maryam pergi bersamanya. Itu artinya. Nih, kemana ibu pergi. Kalau mengartikan yang seperti ini, Bapak Ibu, akhi waqti fillah, artikan pelakunya dulu. Umumnya, walaupun nanti ada juga fiilnya yang kita artikan dulu. Tapi pada umumnya
fa'ilnya dulu diartikan. Ini kan fa'ilnya nih, ummu. Jadi aina tadhhab? Aina tadhhabil ummu? Tadhhab Maryamu ma'aha. Kemana ibu pergi? Maryam pergi. Nah, Maryam pergi bersamanya. Ma'a bersama hanya. Nya itu siapa? Nya itu kembali kepada ummu, kepada ibu. Lanjut. Anna. Anna yadhhabil abu? Yadhhab Aliun ma'ahu. Anna juga bisa artinya mirip dengan aina. Anna itu artinya mirip aina juga. Anna yadhhabil abu? Kemana ayah pergi? Yadhhab Aliun ma'ahu. Ali pergi bersamanya. Nah, karena dia muzakkar maka menggunakan ya. Kalau muannas menggunakan ta di sini. Kalau muzakkar ya. Muannas menggunakan ha, muzakkar menggunakan hu. Hu ini kembali kepada al-abu. Lanjut yang nomor 10. Haitsuma tanzulan. Haitsuma tanzulan tukroma. Haitsuma tanzulan tukroma. Dimanapun tanzulan. Nah, apa itu tanzulan? Ada yang tahu? Turun ya Ustaz ya? Tanzulan turun. Kurang tepat kalau turun di situ, akhi. Tanzulan di sini bisa diartikan tanzulan apa namanya? Menganugerahkan atau memberikan. Haitsuma dimanapun kamu memberikan sesuatu yang berharga atau apa? Tukroma. Maka kamu akan dimuliakan. Itu artinya. Atau bisa dikatakan pemberian, memberi. Jadi kalau suka memberi, maka kita akan dimuliakan. Itu maknanya. Baik, kita lanjutkan. Kaifama tu'amil sadiqaka yu'amilka. Kaifama, haitsuma, dimanapun. Kaifama. Kaifama, ada yang tahu artinya apa kaifama? Bagaimanapun. Bagaimanapun, tu'amil, kamu bisa mengertikan akhi? Tuh amil apa artinya Ustaz? Tu'amil, amala yu'amilu. Berarti amala yu'amilu. Dari kata amila. Tapi dia jadi amala. Amala yu'amilu. Kamu mengerjakan. Mengerjakan. Kalau mengerjakan lebih tepatnya ta'amalu. Mangah. Wa'amilu. Mengetahui.
Oh, alima itu akhi. Ya, Itu alima baru. Alima ya'malu apa? Alima ya'lamu. alamat. Ya'lamu. Itu baru mengetahui. Ini tu'amil. Amala yu'amilu. Kamu Memperlakukan. memperkerjakan, Memperlakukan. Lebih tepat perlakukan. memperlakukan. Memperlakukan atau bergaul. Bisa bergaul atau memperlakukan. Kaifama. Bagaimana kamu? Bagaimana kamu memperlakukan? Jadi lebih tepatnya di sini bagaimana kamu memperlakukan sodikoka, sodikoka, sahabatmu atau Sahabatmu, temanmu, Sobatmu. yu'amilka. Maka dia akan memperlakukan kamu seperti itu juga. Maka dia akan membalas perlakuanmu. Itulah. Kaifama tu'amil. Bagaimana kamu memperlakukan temanmu, maka dia akan memperlakukan kamu seperti itu. Baik. Ayu. Ayu. Ayu kitabin. Nah, di sini lihat ini dia isim. Ada ayu, dia menjadi mudhof. Jadi ayu kitabin. Binnya menjadi kasrah. Ayu ini juga bisa digunakan untuk pertanyaan, tetapi di sini dia bukan berupa pertanyaan. Di sini dia berupa pernyataan yang menjazmkan dua fi'il. Ada yang tahu arti ayu? Ada yang tahu Akhir Rahmat? Bang Ah? Ukti Siti tadi udah keluar ya? Tadi sudah bergabung, udah keluar lagi ya? Mungkin susah jaringan. Ada yang tahu? Ayu bisa apa atau apa saja? Ayu kitabin. apapun. Kitab Yang mana? apapun bisa juga kitab apapun atau kitab apa saja. Takro. Kitab apapun yang kamu baca, tastafid. Kamu akan mendapatkan manfaat. Buat. Kitab apa saja yang kamu baca, kamu akan mendapatkan manfaat. Buku apa saja yang dibaca, maka akan mendapatkan manfaat. Baik, itu menerjemahkannya. Sekarang kita lihat kaidahnya lagi. Bangah sama Akhir Rahmat ya yang bergabung. Dan akhti fillah teman-teman yang menonton rekamannya. Di sini al-adawatul jazimah. Al-adawatul jazimah yang menjazamkan fi'il mudhari' ya. Fi'il yang mu'rab terbagi dua. Kemarin nasibah itu hanya satu saja dan tujuh macamnya. Sekarang terbagi dua. Yang satu menjazamkan satu fi'il itu ada 6. Ini dihafalkan. Lam, lamma, alam, alamma, lamul amri, la nahiyah. Yang kedua adalah yang menjazamkan dua fi'il ada 12, lebih banyak lagi. Ini dihafalkan juga in idma ma man ma mata ayana aina anna haitsu ma kaifa ma ai. Itu semuanya harus dihafal. Dari yang nasibah tadi. Apa gunanya? Biar kita tahu ketika itu huruf itu atau ada itu alat-alat itu yang bertemu dengan fi'il mudhari, maka kita tahu. Oh, ini dia menjadi nasab. Oh, ini dia menjadi jazam. Oh, ini dia menjazamkan dua fi'il. Maka dua fi'il yang setelahnya harus jazam. Seperti itu. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mangah? Akhir Ahmad? Taib, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Tamrin, tajlisu. Taib, kita latihan dulu sejenak. Akhir Ahmad, yajlisu. Tamrin yajlisu. Silakan dijawab, Ajib. Lam yajlis. Apa artinya?
Dia tidak sedang duduk. Dia tidak sedang duduk. Mumtaz. Atau dia belum duduk. Bisa Duduk. juga. Yahdi. Mangah. Lam yahdi. Yahdinya apa yang membuat dia jazam mangah? Karena ada huruf ya muqaddarah. Apa? Ada huruf ya muqaddarah. Karena ada huruf jar apa itu ya? Lam. Ada huruf lam, betul. Hmm. Tanda dia jazam itu apa mangah? Tanda jazamnya? Tanda jazamnya ya muqaddarah itu, Ustaz. Enggak mangah. Kalau yang muqaddarah tanda jazam enggak. Salah. Hazful Hasful ya, hasful Hasful nun. akhir. Hasful akhir. Ya, membuang ya muqaddarah. Ya muqaddarah ya. Bukan ya muqaddarah mangah, Awan. Bukan, ini bukan ya muqaddarah, Enggak, ini ya, ya ya. membuangkan muqaddarah. Bukan, enggak ada muqaddarah di sini mangah. Hmm. Tidak ada. Muqaddarahnya tidak ada di situ. Berarti Membuang ya saja. hasbul akhir, Membuang huruf terakhir. hasbul akhir aja ya. Ah ya, hasful akhir itu mangah. Baik. Ta'lam. Akhi Rahmat, tafadhal. Ta'lam. Alam ta'lam. Alam ta'lam. Apa artinya? Kamu belum mengetahui? Apakah kamu belum mengetahui atau bukankah kamu Bukankah kamu belum mengetahui? bukankah kamu mengetahui atau bukankah belum kamu ketahui gitu. Bukankah kamu belum ketahui atau apakah kamu belum mengetahui? Nah, itu sama. Mana yang betul kan sama. Maksudnya kan sama sebetulnya. Hanya pemilihan kata dalam bahasa Indonesianya saja yang bermacam. Yas'alukum mangah. Lam Lam yas'alukum. lam yas'alukum. Lam yas'alukum. La- Lam yas'alu. Lam yas'alu. Lam yas'alukum. Khotok mangah. Salah mangah. Coba diperbaiki Akhi Rahmat. Lam yas'alkum. Lam yas'alkum mumtaz. Oh, sukun apa ya sana? Iya, mangah. Ini kan jazam. Menjazamkan. Menjazamkan fi'il. Dia kan Oh, gitu. menjazamkan fi'il di sini. Nah, materi kita kan jazam ini. Jadi, ini kan ada tul jazam ini. Yang menjazamkan. Itu tentu harus ada yang dijazamkannya. Apa yang dijazamkannya? Harokat terakhir huruf dari fi'il. Antara dia sukun atau harful akhir. Kalau dia sahih akhir maka dia sukun. Kalau dia mu'tal akhir maka dia hadful akhir. Kalau dia al-af'alul khamsah maka dia hadfun nun. Nah, kalau seandainya pusing dengan penjelasan yang tadi, berarti lupa dengan pelajaran yang sebelumnya. Silakan dilihat lagi di murojaah lagi. Nah, taib alam ta'lam. Sudah. Ta'kulina. Akhi Rahmat, kita percepat saja. Langsung saja. Alam ma. Akhi Rahmat. Ya saat Ya. alam ma ta'kuli. Mumtaz. Mangah. Yahduru. Alam ma yahdur. Lihat. Coba dibaca mangah. Apa perintahnya? Apakah Bukan mengartikan mangah. Perintahnya apa? yahdur. Ini soalnya. Yahduru. Ini perintahnya mangah. Nih. Jadi Li yahdur. liyahduru. Hah? Liyahdur. Liyahduru.
Mumtaz Mang. Liyahduru salah. Anak ngelihat anak ngelihat alamat aja. Oh, iya. Dia alama bukan lagi Mang. Ya, alama kan di sini nih. Iya, Ini di sini. iya, iya, iya. Liyahdur. Kalau liyahdur betul Mang. Tapi kalau liyahduru salah. Betul liyahdur. Mumtaz. Barakallahu fiik. Lanjut. Akhi Rahmat. Tardahu. Alam taradahu Alam tardahu. Apa? Dibuang huruf A. harful akhir. Alful akhirnya. Alifnya ya. Alam tardahu. Mumtaz. Tadakhuluna. Mangah? La tadkhulu. La tadakhulu. Tulisannya bagaimana Mangah? La tadkhulu membuangkan nun Buangkan nun ditambahkan A. alif. Alif. Mumtaz. Lanjut. Akhi Rahmat. Liyaktub Liyaktub. Mumtaz. Mangah? La tarmi. La tarmi. Hadful A. Asful akhir. Mumtaz. Tarji'ina. Akhi Rahmat. la tarji'i Mumtaz. Mangah? Tada'uhu. La tad'u. La tada'uhu. Dibuang huruf wawunya. Mumtaz. Baik. Latihan selanjutnya. Ija'al marfu'an wa mansuban wa majzuman mimma ya'ti. Jadikan marfu' dan mansub dan majzum dari apa-apa yang berikut ini. Baik, ini marfu'nya. Ini mansub, ini majzum. Soalnya kalau di sini soalnya berarti marfu'nya. Jadikan mansub, jadikan majzum. Kalau di sini soalnya mansub, jadikan marfu', jadikan majzum. Minta tolong dibuat di kitabnya langsung ya. Mak Ngah sama Akhi Rahmat yang kita latihan ini langsung dibuat di kitabnya. Yang tadi juga dibuat langsung diisi titik-titik ini. Pokoknya kitab kita berisi. Diisi dengan pensil, jangan dengan pena, tapi dengan pensil. Baik. Marfu'un. Marfu'un. Ambil pensil, Pak. Pensil. Mangah. Mangah lah dulu. Ya'tikum. Ya'tikum marfu'nya ya'tikum. Mansubnya bagaimana Mangah? Ya'tiakum. Lan ya'tiakum. Lan ya'tiyakum. Mumtaz. Majzumnya? Majzumnya lam ya'tikum. Lam ya'tikum. Khoto. Ya. Lam ya'ti. Lam ya'tikum. Lam ya'tikum. Dibuang huruf ya-nya. Betul, Mumtaz. Taib Akhir Ahmad. Soalnya dimansub. Lan yaja'alakum. Silakan jawab marfu'nya Akhir Ahmad. yaj'alukum Yaja'alukum. Betul. Yaja'alukum. Majzumnya? lam yaj'alkum Lam yaja'alkum. Taib. Yaja'alukum. Yaja'alukum. Lam lam yaj'alkum. yaj'alkum Taib. Kita coba. Tetap kita lanjutkan. Maka soalnya ada di majzum. Lam yarzukukum. Apa marfu'nya Manga? Marfu'nya lam yarzukum. Lam yarzukum Manga? Lam yarzukukum. Itu bukan marfu' Manga, itu soalnya tuh. Itu adalah majzum. Ini majzum kan? Yarzukukum. Yarzukukum. Belum tepat Manga. Akhir Ahmad, Ya. tahu? ya Ustaz. Tahu? lam Lam yar yarzikum. Salah Manga. lam yarzuku yarzukukum Ustaz. Lam yarzukukum. Itu soalnya.
Ragu ya. Yarzukukum. Yarzukukum salah Mangah. Diingat apa yang menyebabkan kalau ini lam yarzukukum, apa tanda jazamnya di sini Mangah atau akhir Ahmad? Tanda jazamnya sukun. Bukan sukun. Bukan sukun Mangah. Wow. Bukan wow. Harfun Yarzuku Ustaz. Aspun yarzuk. akhir. Bukan harful akhir Mangah. Aspun Harfun nun. 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 Aspun nun. Jadi apa? Yarzukuna. Yarzukuna, mumtaz. Agak ragu kita ada dia. Ini kan lam Robot nun ya. yarzukuna. Kenapa tidak ada alif di sini? Saya kan harusnya ada alif di sini. Kenapa tidak ada? Kenapa alifnya dibuang? Karena dia bertemu dengan domir di sini, makanya alifnya harus dibuang. Buang. Nah, gitu. Baik. Ada apa? Alifnya dibuang. Oke. Nah, itu yang buat ragu tadi ya. Kalau mangah lagi. Mansubnya apa Mangah? Lan. Lam yar Kok lam Mangah? Lan. 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 Lan yarzukakum. Lam yarzuqakum. Enggak Mangah. Bukan lam yarzuqakum Mangah. Dia tahu? Yarzuk. Jurku. Sama Lam ya. Ustaz. Hah? Jurkuna. Lam yarzukuna enggak Mangah. Yarzukukum. Nah, Lan yarzuku zukukum. zukukum salah Mangah. Kukum. Lam yarzukukum. Sama dengan ini. Pokoknya intinya Mangah, akhir Ahmad, intinya kita jangan lupakan pelajaran yang sebelumnya tentang ada sahihul akhir, ada fiil yang sahihul akhir, af'alul khamsah, sama mu'tal akhir. Itu kata kuncinya di situ. Kata kuncinya ada di sana. Ya, coba dilihat lagi di halaman berapa dulu? Halaman 24. 24, Mangah. Mudhari sahih. Loh, Itu dilihat kata kuncinya di situ. Pokoknya kalau dia, intinya di sini. Di halaman 24 tuh, di sini kata kuncinya, kalau dia sahihul akhir, kalau dia al-fi'lul mudhari'ul sahihul akhir, artinya apa? Yang tidak ada huruf illah di belakangnya, huruf terakhirnya tidak huruf alif, tidak huruf waw, tidak huruf ya, maka dia sahihul akhir. Kalau sahihul akhir, maka tandanya ketika dia mansub adalah fathah. Ketika dia jazm adalah dia sukun. Itu ingat. Kalau sahihul akhir. Kalau dia al-af'alul khamsah, maka tanda nasab dan tanda jazamnya sama. Sama-sama apa? Sama-sama membuang huruf nun. Nah, yang tadi kan dia al-af'alul khamsah. Makanya dia sama. Yarzukuna itu kan al-af'al khamsah. Apa al-af'al khamsah dari Rozako ini? Rozako yarzuku itu yarzukuna, tarzukuna, yarzukoni, tarzukoni, tarzukina. Itu al-af'alul khamsah. Maka hadfun nun, sama-sama hadfun nun. Lihat di halaman 24 lagi. Sama-sama hadfun nun, sama dia. Tetapi ketika al-mudhari'ul muqtal akhir, maka dia kalau dia mansub, kalau huruf akhirnya waw dan ya, maka tanda mansubnya adalah fathah. Fathah zahirah. Tetapi kalau seandainya huruf akhirnya adalah alif, maka tanda mansubnya adalah fathah muqaddarah. Di sini baru muqaddarah Mangah. Ya. Tetapi kalau seandainya majzum,
dia majzum sama semuanya. Mau dia alif di belakangnya, mau dia waw di belakangnya, mau dia ya di belakangnya, dia sama-sama harful akhir. Itu yang harus kita dudukkan dulu. Kalau itu sudah duduk, kita ingat betul, mudah untuk mencari marfu, mansub dan majzum di sini. Tidak akan ragu lagi. Baik, kita lanjutkan. Di sini jazamnya juga lagi. Lam yakhshahu. Lam yakhshahu. Apa marfu'nya itu akhi Rahmat? Yakhshahu. Ada Yakhshahu. alif Yes. muqaddarah. Berarti dia apa ini? Dia apa? Fi'il mudhari apa? Mu'tal? Fi'il mudhari' Mutal akhir. akhir. Mu'tal akhir. Mumtaz. Itunya dulu diketahui. Dia mu'tal akhir kah? Sohil akhir kah? Atau af'al khamsah? Nah, kalau udah tahu itu insya Allah mudah mencari marfu' dan mansubnya. Dan yang mansubnya, apa mansubnya akhi Rahmat? Lan yakhshahu. Fathah Lan muqaddarah. lan Yakhshahu. yakhshahu. Syahu. Panjangkan juga. Lan Lan yakhshahu. Mumtaz. Fathah syahu. muqaddarah. Muqaddarah. Mumtaz. Barakallahu fiik. Baik, mangah lagi. Lan yada'uwahu. Kira-kira yada'uwahu di sini adalah fiil yang mana, mangah, antara yang tiga tadi? Fi'il mudhari' mu'tal akhir. Mumtaz. Bagus. Barakallahu fiik, mangah. Marfu'nya apa, mangah? Ya'da'u. Hmm? Yad'u. Yada'u. Hu. Mumtaz. Betul, mangah. Yada'uhu. Yada'uhu. Ya, yada'uhu. Ketika dia mansub, lan nada'uwahu. Kalau dia majzum, mangah? Jazam? Lam yad'uhu. Lam yada'uwahu. Salah, mangah. Lam yad'uhu. Lam yada'uhu. Panjang u-nya, mangah. Ya, lam yad'uhu. Panjang u-nya, mangah. Ya, Salah, mangah. dihilangkan wawnya. Dihilangkan wawnya jadi Lam yad'uhu. lam yada'uhu. Ingat, mangah, kalau dia mu'tal akhir, maka jazamnya walaupun waw di belakangnya, walaupun ya di belakangnya, walaupun alif di belakangnya, harful akhir, menghafuz huruf terakhirnya. Akhir. Makanya lam yada'uhu. Mumtaz. Baik. Yas'alanihi. Alanihi. Akhi Rahmat, kira-kira yas'alanihi ini marfu'nya fi'il apakah dia? Af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah. Khamsah. Baik, sebutkan majzum mansub dan majzumnya. Lan yas'alahi. Lan yas'alahi. Alahi. Lan yas'alahi. Lah, Kan nunnya dibuang saat apa? harfun nun. Betul, Dom, harfun nun, betul. Yas'alanya sudah betul, hi-nya yang tidak betul. Nihi. hu ya Ustaz ya, betul ya. Kembali dia kepada hu lagi. Yas'alahu. Kembali ke Yas'alahu. hu. Yas'alahu. Betul. Ini kenapa menjadi hi? Karena sebelumnya dia berharokat Karena sebelumnya kasroh. kasroh. Tapi kalau dia harokat sebelumnya fathah dengan dhammah, maka dia tetap hu. Jadi yas'alahu. Hu. Lan yas'alahu. Majzumnya akhir Ahmad. Sama saat lam yas'alahu. Lam yas'alahu. Mumtaz, sama. Karena dia al-afalul khamsah. Mangah. Af'alul khamsah. Takunu. Ya, Takunu. Itu kira-kira fi'il apa, mangah? Fi'il mudhari apa, mangah? takunu. Mm-mm. Mudhari' sahih akhir, San. Sahihul akhir. Mumtaz. Tapi silakan dijadikan apanya, mangah? Kalau sudah tahu kata kuncinya sahihul muhtal akhir, maka tanda jazam dan tanda mansub dan tanda majzumnya sudah jelas juga. Silakan jadikan dia menjadi mansub, mangah. Lam takun. Mansub, mangah. Mansub. Mansub. Lan takun. Lan takun. Lam takunu. Lan takunu. Ya.
Di mana letak apanya, Mang? Letak mansubnya di mana kalau lan takun? Lam Lam atau lan, Mang? lan. Lan. Ya, letak mansubnya di mana? Di lannya. Salah. Letak mansubnya bukan di lannya, Mang. Lan ini adalah yang menasabkan, bukan letaknya nan mansubnya. Nah, sekarang yang ditanyakan letak mansubnya. Kalau Ma'ngah menanyakan lan takuna di mana tanda mansubnya? Tak kelihatan. Ya, silakan berpikir Ma'ngah. Akhir Rahmat, bisa dibantu boleh? Lan takuna. Lan takuna. Ma'ngah? Ya kan? Apa tadi Ma'ngah? Mansubnya Lam Ma'ngah? yatak lam yataku ya lam takuna. Lan takuna, mumtaz. Lan takuna. Kan dia tadi Ma'ngah sudah menjawab sahihul akhir. Kalau sahihul akhir berarti kalau mansubnya harus fathah. Kalau lan takunu, tidak ada yang berubah. Harus fathah dia. Lan takuna. Kalau majzumnya Ma'ngah? Lam takun. Lam takun. Ya, mumtaz Ma'ngah. Tapi kalau dia Ma'ngah ketemu, ini kan seperti ini ya. Takun. Disukunkan sini kan? Ya gitu Ma'ngah. Ya, Ya, tidak salah. Tetapi dalam penulisan bahasa Arab dia tidak bisa bertemu sukun dengan sukun dua. Makanya ketika seperti ini wawunya dihapuskan menjadi langsung saja lam lan takun. lam takun langsung. Lam takun. Takun. Lam takun. Kan sering kita lihat lam yakun. Lam yakun wa lam yakun lahu. Lihat di surat Al-Ikhlas itu. Kan lam yakun tulisannya. Lam yakun lahu. Dia asalnya kan yakunu. Menjadi lam yakun lahu. Kenapa kita baca yakun lahu? Karena nun bertemu dengan lam. Nun bertemu dengan lam makanya dia menjadi idgham. Idgham bila gunnah ya. Makanya dibaca lam yakul lahu. Dia asalnya kan lam yakun. Lam yakun. Asalnya marfu'nya yakunu. Baik, Ma'ngah dan Akhir Ahmad. Kita lanjutkan. Sekarang soalnya letaknya di mansub. Lan tazlimihi. Lan tazlimihi. Akhir Ahmad, kira-kira dia fi'il apa ini? Fi'il mudhari apa? Af'alul khamsah Sat. Al-af'alul khamsah, mumtaz. Lan tazlimihi. Kira-kira marfu'nya apa? Tazlimi nahu. Tazlimi nahu, mumtaz. Tazlimi nahu. Nahu. Tazlimi nahu. Lanjut. Mansub majzumnya. Lan tajlimhu. Lam tazlimhu, yakin, hakon. Ingat kata kuncinya. Oh ya Sat. Lam tajlimhi sama Sat. Lam Sama kan? tajlimihi Ya. sama. Lam tazlimi hi. Tajlimihi. Pokoknya itulah, itu yang harus diingat Ma'ngah dan Akhir Ahmad. Kata kunci tadi, dia pengaruh. Dia, Ya. lihat di halaman 24. Dia berpengaruh di situ. Kuncinya itu, kalau af'alul khamsah sudah. Kalau al-af'alul khamsah sudah. Mansub dengan majzumnya pasti sama. Tetapi kalau muftal akhir dengan sahihul akhir, di situ baru ada bedanya. Baik, lanjut. Ma'ngah lagi. Yanhahum. Itu inilah apanya Ma'ngah? Apa namanya? Marfu'nya. Yanhahum. Kira-kira ini fi'il yang mana Ma'ngah? Fi'il mudhari apa Ma'ngah? Mudhari mu'tal akhir kan. Mu'tal akhir. Yes. Silahkan dibacakan apanya Ma'ngah? Mansubnya. Lan
Yan lam yanhahum. Lan yanhahum. Ya, mumtaz. Hahum. Hah? Yanhahum. Lengkap-lengkap Lan kan bacanya yan Manga? lan yanhahum. Mumtaz. Barakallahu fiik. Lanjut Manga, majzumnya lagi. Majuzumnya lan yanhahum juga. Lam yanhahum. Lam yanhahum juga. Ya. Salah Manga. Dia bukan afal khamsah. Pokoknya kuncinya Manga yang sama itu hanya afal khamsah. Kalau mu'tal akhir, sahih akhir beda. Majzum dan mansubnya beda. Tak sama. Lam yanhau. Tidak Manga. Domirnya Pendek. tidak berubah Manga. Domirnya tetap hum. Bukan domirnya. Ya, yanhahu. Hum. Apa? Lam? Lam yanhahum. Yang mana diubah Manga? Ha. Alif. Alif. Hasbul akhir. Hasful akhir. Membuang huruf alif. Alif. Mumtaz. Barakallahu fiik Manga. Baik. Akhir Ahmad yang terakhir. Lan yarzuqukum. Lan yarzuqukum. Kira-kira ini fiil yang mana? Akhir Ahmad? Sahihul akhir. Sahihul akhir. Mumtaz. Baik, marfu'nya apa? Yarzuqukum. 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 Mumtaz. Mansub majzumnya? Lam yarzuqkum. Lam yarzuqkum. Lam yarzuqkum. Kalau kita baca Qur'annya ya. Lam yarzuqkum. Disukunkan huruf qafnya. Disukunkan. Mumtaz. Barakallahu fik. Ini banyak-banyak latihan lagi kuncinya. Manga dengan akhir Ahmad. Alhamdulillah sudah bisa menjawab soal-soalnya. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan dulu kepada huruf lam. Ini terakhir dalam al-af'al mu'rabat. Fiil-fiil yang mu'rab. Nanti setelah itu kita akan masuk kepada al-af'alul mabniyat. Fiil-fiil yang mabni lagi. Dulu kita mempelajari isim, mu'rab dan mabni. Setelah itu kita mempelajari fiil, mu'rab dan mabni juga. Mu'rabnya sudah kita bahas. Nih, ada tanda-tanda ada yang membuat dia menjadi mu'rab. Apa itu? Adawatul nasibah dan adawatul jazimah. Menasabkan dan menjazmkan. Sudah kita bahas. Ini diulang-ulang lagi. Caranya nanti diulang, dibaca lagi. Maka Akhir Ahmad dan akhwati fillah yang menyaksikan video rekaman ini diulang supaya lengketnya. Baik, ingat. Sekali saja sudah cukup insya Allah. Tapi mengulangnya juga dengan paham tanpa keraguan. Insya Allah kita akan paham betul nanti insya Allah. Jadi adawatul nasibah dan adawatul jazimah kalau bisa itu dihafalkan. Sekarang kita membahas la. Tadi kan ada membahas la. La itu terbagi dua. Itu yang kita bahas tadi. La ada namanya nahiyah. Nahiyah ini larangan. La untuk melarang. Nahiyah berarti la. Mana pula? Kan? Jelas dulu sebentar. Larangan. Tanggal 20 kan. Oke. Ini larangan. Nafiyah menafikan. Menafikan. Bahasa kitanya meniadakan. Yang tadi larangan, yang ini meniadakan, menafikan. Kan sudah bahasa Indonesia juga sih sebetulnya menafikan. Jangan kau menafikan dia. Meniadakan. Nafikan itu kan meniadakan. Artinya apa? Kalau la nahiyah untuk larangan artinya jangan. Kalau la untuk larangan ini mengartikannya dengan jangan. Tapi kalau la nafiyah mengartikannya dengan tidak. Itu saja kuncinya. Yang satu artinya ini nafiyah artinya tidak. Yang satu lagi nahiyah. Nahiyah ini artinya jangan. Dia satu huruf la saja tapi artinya bisa dua. Bagaimana tandanya? Tandanya ini. Untuk la nahiyah ma tajzimul mudhari'ah. Ma tajzimul mudhari'ah. Apa maksudnya?
yang menjazamkan fi'il mudhari'. Inilah la nahiyah ini dijazamkannya fi'il mudhari'. Ini contohnya la tal'ab. Asalnya tal'abu menjadi la tal'ab karena dia masuk ke kategori adatul jazm atau min adawatil jazm. Masuk ke kategori huruf yang menjazamkan dia. Untuk nahiyah. Jadi la tal'ab, jangan engkau main. La tashrabu, jangan kalian minum. La tada'u, jangan engkau mengajak atau jangan engkau berdoa. La tashtar, la tashtari. La tashtari itu dari ishtaro yastari. Apa itu artinya? Jangan kamu membeli. Mumtaz, barakallahu fiik. Jangan engkau membeli, jangan kamu membeli. Apa yang dihapuskan di sini? Dia menghapuskan huruf ya, hadzful akhir. Itulah yang nahiyah, menjazamkan fi'il mudhari'. Sedangkan nafiyah, ma la tajzimul mudhari'ah, yang tidak menjazamkan mudhari'. Nah, ini contohnya. La tal'abu. Nah, kalau dia nafiyah, dia tidak menjazamkan. Cukup la tal'abu. Artinya jauh beda. La tal'abu, kamu tidak main. La tashrabuna, kamu tidak, kalian tidak minum. Kalian di sini. Kan tetap ada nunnya. Kalau ini harfun nun. La tada'u. La tada'u. Kamu tidak berdoa atau kamu tidak mengajak. La tashtari, kamu tidak membeli. Nah, ini sangat jauh beda artinya. Nah, dan yang mana yang masuk adawatul jazimah hanya yang nahiyah. Nah, itu bedakan. Bagaimana membedakannya ketika di kitab yang gundul? Lihat konteks kalimatnya. Tuh. Ini ada anwa'ul lam. Jenis-jenis huruf lam. Anwa' itu jenis-jenis lam, huruf lam. Jadi ini jenis-jenis huruf lam ada 5. Jenis-jenis huruf lam ada 5. Yang pertama adalah harful jar. Huruf lam yang untuk huruf jar. Ali. Dulu kita belajar di Nahu di awal-awal ada an ala fi rubba bakaf lam. Yang lamnya ini. Yang lamnya itu di situ huruf jar. Lillahi. Kalau huruf jar ini artinya 2. Lillahi itu bisa artinya milik Allah. Bisa artinya untuk Allah. Lis salati. Bisa artinya untuk salat. Untuk salat. Kalau milik salat tentu tidak pas. Artinya untuk salat. Apalagi lin nabiyyi. Untuk nabi dan bisa milik nabi. Kalau di situ baru bisa dua-duanya. Taib. Yang kedua, la yang kedua adalah lamukai. Lamukai, lamkai. Yang tadi huruf jar. Lam huruf jar. Yang kedua adalah lamukai, adalah lam untuk menunjukkan supaya atau agar. Menunjukkan alasannya. Li'aqra'a. Dia menasabkan fi'il. Menasabkan dia. Kalau lamukai itu dia menasabkan fi'il. Menjadi li'aqra'a. Agar saya membaca. Atau supaya saya membaca. Liyastariha. Supaya dia beristirahat. Litafhama. Supaya kamu memahami. Atau agar kamu memahami. Lamul juhud itu lam untuk pengingkaran. Dan dia juga kemana perginya? Dia juga perginya kepada menasabkan fi'il. Menasabkan fi'il. Nih. Ma kuntu li'afhama. Tidaklah aku untuk memahami. Tidaklah aku di sini untuk apa? Untuk memahami. Itu. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang keempat, lamul amr. Huruf lamul amr ini lam untuk perintah. Dan dia menjazamkan fi'il. Menjazamkan fi'il. Menjadi liyadakhul. Suruh dia masuk. Liyakhruj. Suruh dia keluar. Liyarji'. Suruh dia kembali. Itu mengartikannya.
Sedangkan lam yang terakhir, yang kelima adalah lamut taukid. Lam untuk penekanan. Penekanan. Lamut taukid. La yarji'u. Di lamut taukid, dia tidak berpengaruh sama sekali kepada fi'il. Kalau dia tidak mengubah harokat terakhir fi'il mudhari itu, maka dia adalah lamut taukid. La yarji'u. Sungguh dia kembali. Atau sungguh dia akan kembali. La yadhabu. Sungguh dia akan pergi. La yasma'u. Sungguh dia akan mendengar. Atau sungguh dia sedang mendengar. Apa fungsinya lamul taukid ini? Untuk penekanan. Kita memberitahukan bahwa sesuatu itu pasti jadi. Untuk meyakinkan orang. Di sini lihat. Yang ini untuk isim. Satu, dia perginya ke isim nih. Jadi huruf jar dia. Apa? Menjarkan isim setelahnya. Artinya milik atau untuk. Yang ini fi'il mudhari. Ke fi'il mudhari. Yang semuanya yang selain huruf jar semuanya ke fi'il. Tapi tiga dia mempengaruhi harokat terakhir fi'il. Dua menjadikan nasab, satu menjadikan jazm. Satu lagi tidak berpengaruh ke harokat fi'il. Inilah macam-macam huruf la yang harus diketahui. Dia sama-sama li aja semuanya, li aja. Tapi arti li itu baca macam. Yang pertama arti li itu bisa milik atau untuk. Yang kedua arti li itu menunjukkan alasan ya, agar atau supaya. Yang ketiga untuk menunjukkan pengingkaran. Dimulai dengan kata pengingkaran. Ma kuntu, tidaklah aku. Ini bukan apa aku ya, tapi tidaklah aku. Aku kuntu, aku jadi ya. Li afhama, aku di sini maksudnya. Li afhama untuk memahami. Tidak aku melainkan untuk memahami. Lamul amr untuk perintah. Suruh dia memerintah orang ketiga. Orang ketiga yang kita perintah, bukan orang yang kita ajak bicara, tapi orang ketiga, yang gaib yang kita perintah. Yang kelima itu bukan li lagi. 4 dia li, yang satu la. Kalau la berarti sudah pasti dia untuk taukid. Tapi bedakan, la-nya pendek. Kalau la pendek berarti taukid. Tapi kalau la panjang, ini beda artinya. La yarji dengan la yarji'u. La yarji'u. Ini yarji'u dengan la yarji'u, dia la yarji'u dengan la yarji'u dengan yang ada di nomor 5 ini. La yarji'u itu sangat beda artinya. Yang ini la yarji'u dia tidak kembali. Yang ini la yarji'u sungguh dia akan kembali. Dia tidak akan kembali yang pertama, yang kedua sungguh dia akan kembali. Beda juga la adri dengan la adri. Kalau la adri aku tidak tahu. Kalau la adri sungguh aku tahu. Makanya disinilah letaknya hati-hati kalau kita sedang mengucapkan huruf tahlil. Kadang di lapangan sering kita dengar ada orang yang tahlil menyebutkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan la ilaha illallah. Harusnya la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah artinya itu sungguh bahaya. La ilaha illallah artinya sungguh ada ilah selain Allah. Tapi kalau la ilaha illallah tidak ada ilah selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kalau la ilaha illallah sungguh ada Tuhan selain Allah. Itu syirik jadinya. Jadi inilah pentingnya untuk membedakan panjang pendek. Baik, Akhir Rahmat dengan Mak Angah. Apakah ada pertanyaan? Lamul juhud itu artinya apa, Ustaz? Yang mana lamul juhud ini lam untuk pengingkaran, Mak Angah. Dia Pengingkaran bentuknya jahadah. pengingkaran. Ma kuntu ini kan pengingkaran. Tetapi mengartikan nanti untuk juga. Ma kuntu tidaklah aku atau ada aku seperti ini menjadi ini li afhama
melainkan untuk Untuk memahami. Yang gitu, Mang. Juhud itu pengingkaran juhud itu artinya. Berarti ada tambahan melainkan ya? Bisa, terkadang bisa tidak, Mang. Bisa langsung saja untuk memahami. Tidaklah aku di sini untuk memahami. Tergantung konteks, Mang. Bisa ditambah melainkan bisa tidak, tergantung konteks kalimatnya. Ini memang dipraktek nanti, Mang, dipraktek kitab baru kita bisa lebih memahami. Ini kan penggalan-penggalannya aja. Di lamul juhud ini adalah li itu menunjukkan, karena sebelumnya dia pasti tandanya ketika lamul juhud pasti kata sebelumnya itu bermakna kata negatif. Maksud kata negatif itu yang tidak, bermakna tidak di awalnya. Kalau sudah tidak ketemu dengan li, maka di situ adalah lamul juhud dia. Artinya bisa untuk juga nanti. Bagaimana, Mang? Allah paham. Akhir Ahmad, ada pertanyaan? Atau ada pertanyaan lain, Mang? Itu aja, Stan. Baik, Akhir Ahmad bagaimana? Kaifa ya akhi? Belum ada Ustaz. Belum ada. Baik. Insyaallah al-af'alul mabniyat kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Insyaallah sekali pertemuan itu al-af'alul mabniyat itu selesai. Karena memang yang panjang pembahasannya adalah al-af'alul mu'rabat. Kalau mabniyat ini insyaallah cepat selesainya. Kita bisa masuk kepada pembahasan isim lagi. Muzakkar muannas, baru ini kuncinya marfu'atil asma. Apa saja isim-isim yang marfu', apa saja yang mansub, apa saja yang majrur. Itu di situ, di sinilah apa namanya? Inti dari nahwu itu nanti ya Arab. Perginya ke Arab lagi. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan kita di hari Rabu ya. Di hari Rabu itu praktek yang diharapkan semuanya bisa aktif, karena yang hari Rabu itu tidak akan ada rekaman yang kita upload ke YouTube. Tapi kecuali yang berhalangan hadir, yang izin, itu kita bantu nanti kalau meminta ke kami dengan Japri, maka kami akan berikan rekaman audionya, tapi audio saja. Itu khusus untuk hari Rabu yang praktek kita. Tapi Mengah dan Akhir Rahmat dan semuanya, kita tutup pertemuan hari ini dengan nafas hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, kafatul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.